Salam jumpa lagi bersama saya. Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol di bawah ini. Kita sering mendengar bahwa umat Islam itu dikenal sebagai intoleran, ya, agama yang intoleran, tidak menghargai toleransi. Namun, jika kita melihat tiga gambar berikut ini, tentulah pikiran kita akan berubah. Ya, sebenarnya masih banyak gambar-gambar yang bisa ditampilkan, dan saya yakin layar kaca ini tidak sanggup untuk memuatnya. Karena itu, saya cukup mengambil tiga gambar ini saja, ya. Di mana pada gambar yang pertama itu ada sekelompok umat Islam mengiringi perayaan misa Natal di sebuah gereja Katolik, ya. Sedangkan dalam gambar yang kedua, sebagaimana lazimnya pada hari raya besar umat Kristiani, entah itu Protestan maupun Katolik, barisan Banser selalu mengawal, menjaga demi terciptanya keamanan dan kedamaian. Sedangkan pada gambar yang ketiga kita melihat ada suster dan gadis berjilbab dalam aksi unjuk rasa dalam kebersamaan. Terasa sangat indah, ya. Nah, melihat tiga gambar ini saja, tentulah kita akan membuat satu kesimpulan yang tegas bahwa Islam itu adalah toleran, ya. Jadi ini seakan mau mematahkan pandangan bahwa Islam itu agama yang intoleran. Akan tetapi kita, bagi orang yang masih punya nalar akal sehat, dia tetap akan mengajukan pertanyaan, benarkah Islam itu agama yang toleran? Ya. Mengapa pertanyaan ini diajukan? Karena kalau kita memperhatikan sumber dasar ajaran Islam, yaitu Al-Quran, di sana tampak jelas bahwa umat manusia itu dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu umat beriman dan kaum kafir. Yang dimaksud umat beriman itu adalah umat Islam, kaum muslim. Sedangkan kaum kafir itu adalah non-Islam. Karena apa? Karena kaum kafir ini tidak menerima Muhammad sebagai nabi, tidak menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Ya? Nah, itu dasarnya. Nah, sementara dalam Al-Quran yang merupakan wahyu Allah, telah dinyatakan bahwa orang kafir itu merupakan musuh yang nyata. Ya, dalam surah An-Nisa misalnya. Jadi dalam surah An-Nisa, Allah sudah mengatakan kaum kafir itu adalah musuh. Karena itulah Allah berkehendak ingin membinasakan kaum kafir, ya, sampai ke akar-akarnya. Itu. Jadi Allah saja punya keinginan membinasakan orang kafir. Karena itu tidak heran apabila Allah melarang umat Islam untuk tidak berteman. Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak berteman dengan orang kafir. Ya. Allah, ya, memerintahkan agar orang Islam jangan saling menolong dengan orang kafir. Ya. Ini perintah Allah supaya umat Islam jangan menolong orang kafir. Allah memerintah supaya jangan pilih orang kafir sebagai pemimpin. Ya. Jadi Allah saja hendak membinasakan orang kafir. Jadi Allah sudah punya sikap antipati terhadap orang kafir. Itu. Maka umatnya juga harus mengikuti
apa yang dikehendaki oleh Allahnya. Jika ada umat Islam, jika ada umat Islam yang bertemanan dengan orang kafir atau menolong orang kafir atau memilih orang kafir sebagai pemimpin, maka orang Islam digolongkan sebagai orang kafir. Ya. Nah, karena sebagai orang kafir, maka dia harus dimusuhi dan dibunuh. Ini perintah Allah. Ya, ini perintah Allah. Maka tidak heran kalau ada umat Islam mengkafir-kafirkan orang Islam yang model seperti gambar tadi. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti perintah Allah, karena mereka berteman dengan orang kafir, karena mereka menolong orang kafir, sehingga mereka digolongkan sebagai kafir. Sehingga tidak salah kalau ada umat Islam yang mengkafir-kafirkan sesama Islam. Nah, dari penjelasan tadi, inilah yang harus diketahui oleh umat non-Muslim. Ya, ini yang harus benar-benar diketahui dan disadari. Tentu kita menghendaki adanya toleransi di antara pemeluk agama. Toleransi itu mengandaikan adanya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Ya. Itu. Tetapi yang harus disadari oleh umat non-Muslim adalah ketika saudara kita Muslim menunjukkan sikap toleran, itu berarti dia melawan Allahnya. Dengan kata lain, ketika dia toleran, dia telah berdosa. Itu. Ya. Karena kalau kita mengajak dia bertemanan dengan kita, minta pertolongan dia, dan dia mau, kita merasa senang, itu berarti kita menjadikan dia orang kafir. Kita menjadikan dia melawan kehendak Allahnya. Berarti kita membuat dia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itulah pertanyaannya adalah, apakah kita mau saudara kita melawan Allahnya, atau kita mau saudara kita takwa pada Allahnya? Demikianlah kajian singkat tentang toleransi dalam Islam yang harus diketahui oleh umat non-Muslim. Sekian dan terima kasih.